Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kavin Septiano, asal dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Pertama, kita akan membahas tentang bilangan eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau sebagai perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Bentuk umum dari bilangan eksponen adalah A dipangkatkan N. Artinya, A akan dikalikan sebanyak jumlah N. A pangkat N. A adalah bilangan real dan N adalah bilangan asli. A merupakan bilangan pokok atau basisnya, sedangkan N adalah besar dari pangkatnya. Fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real dari X ke A dengan bentuk umum fx sama dengan A dipangkatkan X. Fx adalah fungsi dari X, A adalah basis bilangan berpangkat, di mana A adalah anggota dari bilangan real, X adalah pangkat, X adalah bilangan bulat positif. Bentuk bilangan eksponensial. Pertama, bilangan eksponensial 0. Bilangan eksponensial 0 adalah suatu bilangan eksponensial dengan A berpangkatkan 0 dan bernilai sama dengan 1 jika A adalah bilangan real. Maka A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Bilangan eksponensial negatif adalah suatu bilangan eksponensial dengan A berpangkatkan negatif. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan X adalah bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan negatif X sama dengan 1 per A dipangkatkan X. Bilangan eksponensial pecahan adalah suatu bilangan eksponensial dengan A berpangkat pecahan. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan X adalah bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan 1 per X sama dengan A diakarkan X. Kenalkan, nama saya Gita Bangun Prakoso dengan NIM M0521024. Saya akan melanjutkan menerangkan presentasinya. Bilangan eksponensial memiliki beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Misalnya, 4567 dipangkat 0, hasilnya 1. 4567 ini bisa kita ganti dengan bilangan lain. Yang penting jangan 0. Yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi nanti pangkatnya dijumlahkan. Contohnya ini, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Nanti pangkatnya itu dijumlahkan. Sifat yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya ini, M dikurangi N pada pangkatnya nanti. Contoh, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Sama dengan, nih, 3 pangkat 9 min 5. Dikurangi pangkatnya. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nanti ini dikalikan pangkatnya. Contohnya ini, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. 3 pangkat 2 kali 4. Pangkatnya nanti dikalikan. Sifat yang kelima, A kali B pangkat M. A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Yang keenam, A per B dipangkatkan M. Nanti A-nya mendapat pangkat dari M per B yang mendapat pangkat dari M. Misalnya ini, 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Nanti hasilnya ini. Sifat ketujuh, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi nanti minnya hilang,
dengan tapi dibuat seperti ini contohnya. 4 pangkat min 2 sama dengan 1/4 pangkat 2. Sifat yang terakhir, A pangkat M per N. Ini pangkat ya. Sama dengan A pangkat M akar N. Contohnya ini, 3 pangkat 4 per 5. Nanti hasilnya 3 pangkat 4 akar 5. Selanjutnya kita ke grafik fungsi eksponensial. Di sini nanti kita akan mengambil contoh dengan bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan k kali a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah grafik monoton naik. Jadi ini nanti grafiknya akan naik terus, semakin banyak A-nya, nanti grafiknya semakin curam naiknya. Dari ini bisa dilihat dan disimpulkan bahwa K lebih dari 0 dan A lebih dari 1. Untuk selanjutnya, grafik monoton turun. Ini dapat dilihat bahwa A-nya di antara 0 dan 1. Grafiknya nanti turun terus, tapi ini tidak akan menyentuh 0, hanya mepet-mepet gitu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Di sini kita mempunyai soal, jika fx sama dengan 2 berpangkat x, maka nilai dari fx tambah 3 per fx dikurang 1 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Kita harus mengerti dulu tentang domain dan range. Ya. Oke, misalnya di sini domainnya adalah x, sedangkan di sini kodomain adalah fx atau y. Nah, berdasarkan aturan fungsi bahwa nilai x itu tidak boleh berada pada y yang berbeda. Oke, jadi x itu tidak boleh berada pada 2y berbeda. Misal di sini, oke, di sini kita punya x, dia tidak boleh berada pada y yang pertama, dia juga tidak boleh berada pada y yang kedua. Oke, itu definisi tentang fungsi. Mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa fx ini mewakili y dan di sini ada x-nya. Oke. Jadi setiap nilai y itu bergantung pada nilai x-nya. Oke. Kita tulis fx sama dengan 2 berpangkat x. Oke, di soal yang diminta itu fx tambah 3 dibagi fx dikurang 1. Oke. Kita sedikit modifikasi soalnya, jadi fx tambah 3. Nah, tadi kan kita punya bahwa fx itu 2 berpangkat x. Nah, di sini bedanya x-nya ditambah 3. Berarti di sini juga kita tulis 2x tambah 3. Selanjutnya ada fx dikurang 1. Nah, berarti sama, kita kurang 2x dikurang 1. Di sini kita langsung jawab saja fx tambah 3. Ya, fx ditambah 3 per fx dikurang 1. fx tambah 3 tadi kita sudah punya nilainya 2x ditambah 3 dibagi 2x dikurang 1. Oke, aturan eksponen jika basisnya sama dan kedua fungsi ini dibagi, ya, maka itu pangkatnya akan dikurang. Contoh, ya, misal saya mempunyai suatu nilai dengan basis A berpangkat n akan dibagi dengan suatu bilangan berbasis A berpangkat m. Maka ini dengan basis yang sama bisa kita kurang. Jadi A berpangkat m, n dikurang m. Oke, dari sini kita bisa selesaikan bahwa dengan basis yang sama, basis 2, di sini x tambah 3
dikurang X dikurang 1. Oke, kita tulis 2. Nah, X dikurang X 0. 3 dikurang minus 1 itu 4. Jadinya 2 pangkat 4. Jadi untuk fx tambah 3 dibagi fx kurang 1 itu nilainya 2 pangkat 4. Nah, di fx tadi, ya kita kembali dulu ke opsinya. Di sini tidak ada 2 pangkat 4. Nah, di sini semuanya dalam bentuk fungsi. Di A itu ada F2, B itu F4, C F16, dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada nilai 2 pangkat 4. Jadi kita harus modifikasi lagi jawaban ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa fx itu sama dengan 2 berpangkat x. Oke, di sini berarti 2 mewakili 2 yang ini, dan 4 itu mewakili x. Berarti kita bisa ubah bahwa f4 itu sama dengan 2 berpangkat 4. Di mana 2 berpangkat 4 itu sama dengan fx tambah 3 dibagi fx dikurang 1. Jadi jawabannya bravo. Perkenalkan, saya Fairna Mustika Hermavidanti dengan NIM M05210210. Selanjutnya adalah implementasi fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi eksponensial diterapkan dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, fungsi eksponensial salah satunya dimanfaatkan untuk menghitung bunga majemuk. Penghitungan bunga majemuk menggunakan fungsi eksponensial bertujuan untuk memperhitungkan hasil investasi uang dalam waktu tertentu berdasarkan modal awal dan bunga investasi. Fungsi eksponensial bunga majemuk dirumuskan dengan Y sama dengan P kali 1 plus R pangkat MT. Dengan Y adalah modal akhir pada tahun ke-N, P adalah modal awal tahun ke-0, dan R besar bunga per tahun, M kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun, dan T adalah waktu investasi. Yang kedua, pada bidang sosial. Pada bidang sosial, fungsi eksponensial dimanfaatkan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Penghitungan pertumbuhan penduduk menggunakan fungsi eksponensial bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun tertentu berdasarkan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Rumus pertumbuhan penduduk dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali E pangkat RT. Dengan PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T, P0 adalah jumlah penduduk pada tahun awal, T adalah jangka waktu penghitungan, R adalah laju pertumbuhan penduduk, dan E adalah bilangan eksponensial dengan nilai 2,718. Itulah pemanfaatan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari.